Pertanyaan ke-500, nolnya jatuh di jalan. Dijalikeun. Iya. Ini saat tentang dalil sholat tarawih. Ya. Ada yang 11, ada yang 23. Dan bagaimana pelaksanaannya? Dalam mikirnya Ramadan kewe tanyakeun deui. April dah. Februari ka Maret heula. Balanja ke pasar baru. Baca ke pasar baru gitu. Lihat Bapak Ibu. Selama Nabi hidup mengalami tarawih itu diawali di tahun kedua Hijriah. Berarti Nabi ngalaman tarawih teh 11 kali seumur hidup. Dari tahun 2 Hijriah sampai tahun 10. Karena tahun 11 Nabi tidak mengalami Ramadan sebab wafat bulan Rabiul Awal. Jadi kurang lebih Nabi 9 kali. Ibu mengalami Ramadan sudah berapa kali? Halo? Minimal 15 kali da Ramadana ti umur 7 tahun. Berarti lebih hebat bata Nabi. Ibu ya? Nah, tidak pernah ditemukan selama 9 kali Nabi qiyamu Ramadan rakaatnya lebih dari 11. Saya ulangi Bapak Ibu. Selama 9 kali Nabi qiyamu Ramadan tidak pernah ditemukan Nabi tarawih lebih dari 11 rakaat. Oleh karena itulah saksi hidup lagi-lagi tenginjem celi, tenginjem mata, yaitu istri Nabi Aisyah. Ditanya oleh salah seorang muridnya generasi tabi'in setelah Nabi tidak ada, yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman. Pertanyaannya, kaifa kanat sholatu Rasulillah fi Ramadan? Bagaimana kaifiat sholat Nabi qiyamu Ramadan? Maka Aisyah menjawab, makana yazidu fi Ramadan wala fi goirihi ala ihda asrota rokatan. Di Ramadan atau di luar Ramadan Nabi tidak pernah sholat qiyamul lail lebih dari 11 rakaat. Kemudian Aisyah merinci bagaimana teknik pelaksanaan yang 11-nya. Maka yusolli arba'an, beliau sholat 4 rakaat. Fala tas'al antu husnihinna wa tulihinna, jangan ragukan baik dan panjangnya sholat Nabi, maka kau jangan tanya tentang itu. 2. Summa yusolli arba'an, kemudian beliau sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, tong nanya alus jeung panjangna. Summa yusolli salasan, kemudian sholat 3 rakaat. Itulah 11. Jadi kalau ada orang yang taraweh 11 rakaat bukan 4-4-3, harus ada dalil. Siapa saksi hidup yang menunjukkan Nabi bukan 4-4-3? Begitulah Bapak Ibu dalil yang 11 rakaat. Kemudian timbul pertanyaan, bukankah ada dalil yang menerangkan misalkan 23. Formasinya Bu, ada 2 kali 10 plus 3.
Ada 2 kali 11 plus 1. Baik yang 2 kali 10 tambih tilu, maupun yang 2 kali 11 tambih hiji, hadisnya delongin. Lihat Bapak Ibu, saksi hidup nerangkan 11. Ada orang yang tidak sejaman dengan Nabi, bahkan tidak sejaman dengan Umar bin Khattab, menyebut sholat tarawih di zaman Umar bin Khattab 20 rakaat plus bilangan ganjil. Di antaranya Yazid bin Ruman. Yazid bin Ruman, Bu, tersejaman dengan Nabi, tidak hadir dalam zaman Umar bin Khattab, tapi menerangkan kejadian di zaman Umar bin Khattab. Berarti di mana sumbernya? Selama tidak bisa dipastikan sumber informasi, maka hadis ini dhaif, namanya saktun min isnadin, terputus jalur transmisinya, disconnect lamun sinyal. Nah, sementara yang sejaman dengan Umar bin Khattab menjelaskan sholat taraweh zaman Umar pun 11 rakaat. Bahkan detil siapa imam tarawehnya nyaeta dijadwal ku PC. Jadi membuat jadwal taraweh aya dalilna tradisi zaman Umar bin Khattab, yaitu Umar mengangkat 2 imam, satu Ubay bin Ka'ab, yang kedua Tamim Adari. Maka giliran 15 malam ewan 11 rakaat. Jadi keterangan 20 semakin nyata dhaifnya. Selain tadi tidak mengalami zaman Nabi, di zaman Umar pun tidak mengalami, sementara yang mengalami langsung menyebut 11. Kemudian Bu, nanti ada dalil 35 rakaat sampai 42. Tapi dicek di Indonesia tos teu payu. Lain apal dhaif ribu. Oke, kita tutup pertanyaan ini dengan anekdot. Terjadi dialog di surga. Yang satu pengamal 11, yang satu pengamal 2 kilo. Anekdot. Cek nu 2 tilu, nah maneh cenah ka surga. Cek nu 11, mending 11. Saeutik ka surga. Cek nu 2 tilu, heueuh mun apal kieu mah mending 11 gitu. Anekdot gitu. Itulah diantaranya pentingnya pakai ilmu gitu. Begitu itu ngabuburit. Begitu Bu cerita untuk ngabuburit Ramadan sekarang. Dah ya.